Gary Neville mengatakan Kyle Walker adalah bek kanan terbaik dunia pada tahun 2023. Gary Neville mengatakan bahwa Kyle Walker akan masuk dalam Team of the Year-nya. Namun, bek Manchester City itu tidak masuk dalam kandidat EAFC 24. Gary Neville mengaku terkejut bahwa Kyle Walker tidak termasuk di antara bek kanan terbaik karena dia yakin dia adalah pemain yang menonjol di posisinya tahun lalu. Saya pikir kita perlu berhenti sejenak, saya benar-benar bingung mengapa Kyle Walker tidak masuk, bahkan dalam persaingan menjadi salah satu bek kanan terbaik dalam 12 bulan terakhir. Dengan apa yang telah dilakukan Manchester City dengan permainan yang dia jalani dan cara dia bermain, konsistensinya, dia telah menjadi batu karang bagi Manchester City. Dia mengalami sedikit, menurut saya, awal tahun yang lambat, tetapi sejujurnya, saya terkejut karena dia tidak berada di posisi bek kanan teratas. Melawan Real Madrid di kedua leg semifinal Liga Champions khususnya, mantan bek kanan Spurs itu berhasil memperkecil dampak yang diberikan pemain sayap sekaliber Vinicius Junior. Bek kelahiran Sheffield ini juga berhasil memenangkan treble, karena ia sangat berperan penting bagi Sky Blues dalam semua kemenangan mereka, dan juga mampu membuat pemain cepat Manchester United Marcus Rashford terdiam selama final Piala FA. Meskipun musim ini, Walker tampil solid, bahkan spektakuler untuk City, dan tetap tampil konsisten sekali lagi. Ketika mempertimbangkan performa bek kanan di Eropa sepanjang tahun lalu, hampir mustahil untuk mengabaikan Kyle Walker sebagai pemain terbaik di posisinya. Gary Neville mengatakan Kevin De Bruyne lebih baik dari Bernardo Silva pada tahun 2023. Kapten Belgia ini adalah salah satu andalan Pep Guardiola saat timnya melaju menuju kampanye meraih treble yang mengejutkan. Sepanjang musim ini, De Bruyne menegaskan kembali fakta bahwa ia adalah salah satu pemain yang menonjol di posisinya di dunia sepak bola. Meskipun cedera hamstring membuat Kevin De Bruyne absen hampir sepanjang musim ini, Gary Neville memasukkannya ke dalam timnya dibandingkan Bernardo Silva. Saya tidak bisa berdebat dengan Bernardo Silva, sejujurnya dengan Anda. Aku sangat mencintainya. Saya menanyakan statistik antara Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne. Dan lihat, saya menyukai kedua pemain ini. Tidak ada argumen di sini tentang keduanya karena saya tidak akan kecewa jika Bernardo Silva masuk. Tapi Kevin De Bruyne, bagi saya, belum bermain dalam banyak pertandingan tetapi kontribusi gol dan keterlibatannya sangat besar. Terlepas dari apakah ada yang menganggap Kevin De Bruyne atau Bernardo Silva tampil lebih baik tahun lalu, dalam pandangan kami, Gary Neville menggunakan barometer yang salah untuk menyampaikan argumennya. Mantan teknisi AS Monaco ini berperan sebagai pengendali dimanapun dia bermain, tidak seperti De Bruyne, yang bermain sebagai striker kedua di musim sebelumnya dan terkenal karena menghasilkan output musim demi musim. Mirip dengan Thiago dari Liverpool atau Luka Modric dari Real Madrid, Bernardo Silva adalah tipe pemain yang berspesialisasi dalam mendikte tempo permainan. Alhasil, cara yang kurang tepat dalam menilai penampilan mantan gelandang Benfica tersebut adalah dengan mengintip gol dan assist yang dihasilkannya di musim atau tahun kalender manapun. Fakta-fakta menarik jelang laga Newcastle United vs Manchester City. Newcastle United akan menghadapi Manchester City dalam laga lanjutan Premier League musim 2023/2024 pekan ke-21 yang berlangsung akhir pekan ini. Layaknya setiap pertandingan sepak bola lainnya, laga Newcastle United vs Manchester City memiliki berbagai fakta menarik. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik jelang anak asuh Eddie Howe menghadapi skuad Pep Guardiola. 1. Newcastle United hanya memenangkan 1 dari 32 pertandingan Premier League terakhir mereka melawan Manchester City draw 5 kali dan kalah 26 kali, mengalahkan mereka 2-1 di St James Park pada Januari tahun 2019. 2. Dalam sejarah Premier League mereka, City memenangkan lebih banyak pertandingan 30, mencetak lebih banyak gol 98, dan mencatatkan lebih banyak clean sheet 22 melawan Newcastle dibandingkan lawan lainnya.
3. City selalu mencetak gol dalam 30 pertandingan terakhir mereka di Premier League melawan The Magpies, rekor mencetak gol terpanjang yang pernah dilakukan satu tim melawan tim lain dalam sejarah kompetisi ini. 4. Newcastle mengalahkan Manchester City 1-0 di St James Park di Piala Carabao awal musim ini. Mereka belum pernah mengalahkan City dua kali dalam musim yang sama sejak musim 1983-1984. Man City tenang. Erling Haaland terus-menerus dikaitkan dengan Real Madrid. Manchester City tetap santai mengenai masa depan striker bintang Erling Haaland meski ada minat dari Real Madrid. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Los Blancos bisa mengontrak pemain Norwegia itu dengan harga sekitar 100 juta euro karena dugaan ketentuan klausul pelepasan dalam kontraknya di Stadion Etihad. Pasukan Carlo Ancelotti telah banyak dikaitkan dengan Haaland selama beberapa waktu, bahkan sebelum ia bergabung dengan The Citizens dari Borussia Dortmund pada Juli tahun 2022, saat mereka terus memburu penerus jangka panjang Karim Benzema, yang bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Ittihad musim panas lalu. Namun, menurut The Sun, Man City tetap yakin Erling Haaland bahagia di klub dan puas dengan tim asuhan Pep Guardiola. Pemain berusia 23 tahun ini masih memiliki sisa kontrak 3,5 tahun. The Citizens diyakini sedang menjajaki kemungkinan untuk mengikat sang striker dengan kesepakatan baru dan lebih baik yang akan membuat dia pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Premier. Bulan lalu, agen Haaland, Rafaela Pimenta, mengecilkan spekulasi yang menghubungkan kliennya dengan Real Madrid. Dia bersikeras bahwa pemain nomor 9 Man City itu tidak akan pernah merendahkan klub dengan memaksa keluar. Haaland menikmati musim debut yang memecahkan rekor yang luar biasa bersama Man City pada tahun 2022 sampai tahun 2023, mencetak 52 gol dalam 53 penampilan untuk membantu tim asuhan Guardiola memenangkan treble bersejarah. Pemain Norwegia ini telah memenangkan banyak penghargaan individu dan telah mencetak 19 gol dalam 22 pertandingan untuk The Citizens sejauh musim ini, termasuk 14 gol dalam 15 pertandingan Liga Inggris. Haaland telah absen sejak awal Desember karena cedera kaki dan kemudian melewatkan 8 pertandingan terakhir Man City di semua kompetisi. Namun, sang striker hampir kembali ke tim asuhan Guardiola dan telah mengambil bagian dalam pelatihan tim utama menjelang perjalanan Liga Premier hari Sabtu ke Newcastle United.